Halo teman belajar yang sedang berjuang untuk yang tes BUMN ataupun juga ingin mempersiapkan diri untuk tes ASN di bulan Juni ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan dengan materi Pancasila. Ya, ayo kita mulai. Yang pertama, Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas. Merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Dasar negara. B. Cita-cita dan tujuan bangsa. C. Kepribadian bangsa Indonesia. D. Way of life. E. Ideologi bangsa. Kita lihat pembahasannya. Sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang merupakan ciri khas yang membedakan dari bangsa lain menandakan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah C, kepribadian bangsa Indonesia. Ya, soal berikutnya nomor 2. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki makna sebagai A. Kristalisasi nilai. B. Pedoman hidup. C. Karakteristik bangsa. D. Kepribadian bangsa. Dan E. Catatan sejarah bangsa. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara oleh Ronto, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Menunjukkan bahwa Pancasila memiliki makna sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah B, pedoman hidup. Nomor 3. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang burung Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung pada leher Garuda, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pita yang dicengkeram burung Garuda. Lambang ini dirancang oleh titik-titik-titik yang penyempurnaannya dilakukan oleh titik-titik-titik. A. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. B. Sultan Hamid I dan Sultan Hamid II. C. Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. D. Sultan Hamid II dan Insinyur Soekarno. E. Sayuti Melik dan Insinyur Soekarno. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Rencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali dan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Di posisi ini, Sultan Hamid II juga sebagai salah satu perancang asli dari burung Garuda tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Sultan Hamid II yang merancang dan Insinyur Soekarno yang menyempurnakan. Nomor 4. Mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia, tenggang rasa tanpa selera, tidak semena-mena, menjunjung tinggi kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, dan menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia harus merasa dirinya adalah bagian dari semua insan manusia, adalah pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sendiri mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia dan lingkungannya. Sehingga jawabannya adalah B, sila kedua. Nomor 5. Bangsa Indonesia melakukan hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara lain di dunia. Hal ini merupakan cerminan dari sila kedua, lagi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai suatu kesadaran sikap dan moral
sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sehingga jawabannya adalah B, sila kedua. Kembali. Nomor 6. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila juga memiliki nilai A. Fundamental, B. Instrumental, C. Dasar, D. Spiritual, dan E. Material. Nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan asas-asas yang diterima warga negara sebagai dalil yang mutlak serta sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai ini biasanya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara sehingga bersifat dinamis dan inovatif. Dan yang ketiga adalah nilai praksis atau nilai yang sesungguhnya diterapkan dan dilakukan dalam kehidupan nyata. Sehingga jawabannya adalah B, instrumental. Karena nilai instrumental bersifat dinamis dan inovatif. Yang berartian juga dapat menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman. Nomor 7, makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah A. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. B. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. C. Nilai-nilai dasar Pancasila hanya sebagai simbol dalam pelaksanaan pembangunan nasional. D. Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah nilai-nilai instrumental, yaitu hasil penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Atau E. Pembangunan dapat dilaksanakan pada satu sila saja. Yang dimaksud dalam paradigma pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang dijadikan sebagai dasar untuk segala aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia, sehingga jawabannya adalah A. Nomor 8. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi A. Monopoli, B. Liberal, C. Yang tidak mengakui kepemilikan individu, D. Yang disertai penindasan dalam mencapai cita-citanya, atau E. Berdasarkan moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau SEP, yang merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Berdasarkan moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Nomor 9. Pancasila merupakan sistem nilai ideal yang dicita-citakan memberi arah dan tujuan yang diyakini akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Falsafah negara, D. Ideologi terbuka, atau E. Ideologi nasional. Fungsi utama Pancasila berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila sebagai dasar negara dan juga filsafat negara. Sedangkan ada lagi fungsi tambahan Pancasila lainnya, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, dan juga Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa, yang dimana sebagai ideologi bangsa adalah yaitu Pancasila berisi ide, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Sehingga jawaban yang tepat pada soal kali ini adalah E. Ideologi nasional. Nomor 10. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan atau suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perisai di burung Garuda, terdapat logo bintang atau sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, rantai atau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin atau sila ketiga sebagai persatuan Indonesia, 4 kepala banteng, sebagai untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai sila keempat, dan juga padi dan kapas untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga jawabannya adalah E. Nomor 11, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda, tepatnya di A. Bagian ekor bawah burung Garuda, B. Bagian kiri dan kanan sayap Garuda, C. Ruang pertama pada perisai di badan burung Garuda, D. Pita putih yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda, atau E. Di tengah badan burung Garuda. Dilihat dari lambang burung Garuda, terlihat bahwa tulisan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pita putih yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda, sehingga jawabannya adalah D. Nomor 12, kapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam lambang NKRI yang berbentuk Garuda Pancasila? A. Pada sidang BPUPKI, B. 1 bulan sebelum proklamasi, C. 18 Agustus 1945, D. Ketika merancang lambang NKRI, E. 2,5 bulan sebelum NKRI. Pada dialog intensif antara Sultan Hamid II, perancang burung Garuda, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, dan juga Perdana Menteri Muhammad Hatta, dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan burung Garuda. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda, yang semula adalah pita merah putih, menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Sehingga jawaban yang tepat adalah ketika merancang lambang NKRI. Jawabannya D. Nomor 13, Empu Tantular merupakan sastrawan yang mengungkapkan Bhinneka Tunggal Ika pada kitab A. Negara Kertagama, B. Pararaton, C. Sutasoma, D. Ranggalawe, E. Calon Arang. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Sehingga jawabannya adalah C. Sutasoma. Nomor 14, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika merupakan ungkapan peninggalan dari kerajaan A. Majapahit, B. Mataram, C. Sriwijaya, D. Bali, atau E. Cirebon. Kakawin Sutasoma digubah oleh Empu Tantular pada masa keemasan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Raja Sanagara atau Raja Hayam Wuruk, sehingga jawabannya adalah A. Majapahit. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. Hubungan antar rekan kerja, B. Hubungan dengan negara lain, C. Kehidupan dengan rekan sejawat, D. Kehidupan antar masyarakat sesama suku, atau E. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jawabannya adalah E. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nomor 16, Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan bahwa kecuali A. Semboyan, persatuan, dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman, B. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya, daerah tetap satu bangsa Indonesia. C. Memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. D.
Bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan bersatu padu di bawah falsafah serta dasar negara Pancasila. Atau E. Indonesia beraneka ragam budaya, geografis, agama, dan lainnya, maka pedoman masing-masing di antaranya harus dipegang teguh secara sungguh-sungguh dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari jawaban ini yang salah adalah E. Nomor 17. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan A. 5 pedoman kebangsaan, B. Dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 komponen penting, D. 5 unsur hidup manusia, atau E. Falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip, asas atau dasar. Sehingga jawabannya adalah B, dasar yang memiliki 5 unsur. 18. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke butir-butir pada pengamalan sila kelima sebagai berikut. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, menjawab keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sehingga jawabannya adalah E, sila kelima. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Profesor Noto Nagoro dapat dibagi menjadi A. Nilai material, B. Nilai vital, C. Nilai kerohanian, D. Semua benar, atau E. Semua salah. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Profesor Dr. Noto Nagoro terbagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian, sehingga jawabannya adalah D, semua benar. Nomor 20, menurut Profesor Noto Nagoro, yang dimaksud nilai vital adalah A. Segala sesuatu yang berguna untuk unsur manusia, B. Segala sesuatu yang berguna bagi jiwa rohani manusia, C. Segala sesuatu yang berguna untuk manusia agar dapat melakukan aktivitas, D. Segala sesuatu yang benar-benar penting bagi manusia, atau E. Semua salah. Kita lihat kembali, nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Nilai vital adalah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Dan nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Di sini jawabannya adalah C, segala sesuatu yang berguna untuk manusia agar dapat melakukan aktivitas. Ya, baik. Sekian kepada kesempatan hari ini untuk materi Pancasila. Terima kasih yang telah menonton video dari teman belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like untuk membantu meningkatkan channel ini dan membantu teman-teman semua untuk dapat lolos pada tahap tes seleksi tertulis, baik itu untuk ASN ataupun BUMN. Sekian, terima kasih.